PPKM darurat sudah berjalan hampir 2 minggu namun belum mampu menahan laju kasus COVID-19 di Indonesia. Masih bersama dengan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Hermawan, terkait dengan PPKM darurat ini sudah ada sedikit kisi-kisi dari Menteri Keuangan akan diperpanjang 4 hingga 6 minggu. Anda melihat, walaupun ini belum diketok palu, 4 sampai 6 minggu itu waktu yang paskah sebenarnya untuk memperpanjang kebijakan dari pemerintah ini, kemudian ada hasil yang baik dari kebijakan ini diambil? Iya, tentu pemerintah punya banyak sekali argumen ya terkait dengan upaya kalau misalnya PPKM ini akan terus diperpanjang. Namun demikian, tentu PPKM tahap 1 ini pun kan baru kita bisa evaluasi ketika 2-3 minggu setelahnya ya, apakah dinilai efektif atau tidak. Nah, tentu kita berharap semuanya efektif, sehingga memang laju transmisi ini paling tidak direm atau dilandaikan atau diperlambat ya. Sekali lagi memang PPKM itu sulit untuk memutus mata rantai, tetapi kalau untuk melakukan tekanan agar melandaikan kasus itu mungkin. Nah, dengan cara memundurkan tentu ada resiko ekonomi dan sosial. Itu pun boleh jadi menjadi kalkulasi pemerintah sehingga itu yang dipilih. Nah, kalau kami bandingkan dengan usulan kami yang sebelumnya ya, bagian dari pendapat dan analisis praktisi kesehatan masyarakat bahwa lockdown itu sebenarnya menyebabkan tidak ada lagi subjektivitas, tidak ada lagi multitafsir terhadap kebijakan di lapangan. Orang juga tidak akan merasa, oh kenapa dia disekat, kenapa tidak yang di sana, oh kenapa dia dibuka, dibolehkan, kenapa kami tidak misalnya. Itu kan masih terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, kalau lockdown memang satu waktu. Kami memprediksi antara 2 minggu sampai 3 minggu. Relatif sempit kan, ketimbang diperpanjang terus, tetapi juga lebih mudah terukur. Resiko ekonomi rugi ya, tapi kerugian ekonomi itu juga mampu diukur. Tetapi juga dia mampu mengendalikan dan melandaikan kasus. Bahkan bukan melandaikan, memutus mata rantai COVID itu lebih mudah. Memutus mata rantai itu bukan berarti tidak ada kasus setelahnya. Ada, tetapi lebih mudah kita kendalikan. Sehingga mitigasi resiko lebih mudah dan menjadi bagian dari upaya kita yang secara berkelanjutan untuk memperkuat testing, tracing, dan treatment. Nah, tetapi dengan konsep PPKM ini memang kita semua menantikan apakah betul-betul efektif yang ada. Tetapi yang pasti hari-hari ini kita masih melihat angka rekor-rekor baru kenaikan kasus setiap hari. Dan kasus hari ini dan hari kemarin kan bukan kejadian hari ini dan hari kemarin, tapi kejadian sekitar seminggu sampai 10 hari yang lalu. Nah, jadi kita tidak berharap ada kenaikan yang signifikan lagi ke depan, tetapi kalau melihat konsepsi PPKM darurat memang boleh jadi akan terus diperpanjang ya untuk mendapatkan efek yang lebih optimal dari pembatasan itu. Oke, tolak ukurnya apa? Jika dikatakan bahwa ini kebijakan ini sudah ada hasil positifnya, apakah kemudian langsung laju kasusnya menurun, itu yang dikatakan berhasil dari kebijakan pemerintah, atau ada indikator lain? Iya, tidak serta-merta. Kita harus mendasarkan pada angka epidemiologi. Kan WHO sudah menetapkan kalau misalnya dikatakan kasus itu terkendali secara epidemiologi apabila pertama angka replikasi kasusnya di bawah 1. Yang kedua, secara 14 hari berturut-turut kasus itu tidak flat apalagi naik, melainkan turun secara konsisten sementara kapasitas testing terjaga atau bahkan naik. Jadi kalau testingnya konsisten, jumlahnya sama atau bahkan testingnya naik tapi kasusnya turun secara gradual selama 14 hari berturut-turut, itu bisa kita katakan oke, ada harapan tren yang baik. Tetapi juga kan kita harus melihat positivity rate. Positivity rate itu harusnya di bawah 5%. Tidak lebih dari 5%, dan mortality rate harusnya tidak lebih dari 3%. Nah, itu indikasi dari segi statistik epidemiologi. Nah, tentu itu kita menuju sana semua tujuannya, tetapi juga penurunannya tidak mungkin juga seperti membalikan telapak tangan. Ada usaha-usaha yang signifikan dari aspek kebijakan, dari aspek testing, tracing, dan treatment, dari aspek kedisiplinan masyarakat kita juga yang utama, kesadaran, bagaimana kepedulian untuk saling melindungi, dan ini semua menjadi indikator makro kan. Jadi indikator epidemiologi dilihat, tapi ada indikator makro, mobilitas, kedisiplinan, menjaga jarak, menggunakan masker, sekaligus bagaimana kebijakan yang konsisten, itu indikator makronya. Tapi kalau indikator makro dan indikator epidemiologi ini tidak sejalan, ya boleh jadi itu poin yang memang harus kita evaluasi ke depan dari PPKM darurat. Oke. Untuk dari masyarakat, peran apa yang bisa diambil ketika pemerintah sudah membuat kebijakan agar sama-sama ada
hal yang positif terjadi? Pertama, kesadaran bahwa COVID ini mengancam jiwa manusia. Kita melihat di depan mata, boleh jadi bukan diri pribadi, tapi betapa banyak tetangga, teman sejawat, kolega, handai taulan, keluarga yang terpapar dan bahkan bisa meninggal dunia karena COVID-19. Jadi kesadaran bahwa COVID ini menyakiti, membunuh, itu harus hadir. Dan sadar bahwa COVID ini belum pergi dan masih terus naik di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, kita memang harus sabar. Menyikapi kebijakan pemerintah, ini kita harus sabar karena memang ini bukan untuk pribadi, bukan untuk golongan tertentu, tapi untuk seluruh anak bangsa. Nah, disinilah patriotisme kita diuji dalam sebuah kesabaran kolektif. Yang ketiga tentu daya tahan. Mari kita tingkatkan daya tahan. Ada dua daya tahan itu, Mbak Yuli. Daya tahan fisik, ya, imunitas kita meningkat, berpikir positif, psikis kita baik, menambah makanan-makanan yang bergizi, kemudian menjaga fisik dengan exercise ringan, istirahat yang cukup. Itu cara yang sederhana untuk meningkatkan daya tahan fisik, tapi juga daya tahan ekonomi. Itu lebih penting juga, karena ekonomi ini berkaitan dengan kemampuan kita berhemat, bagaimana mengonversi penghasilan kita agar bisa tetap mandiri walaupun di rumah saja, dan sekaligus menghimbau keluarga agar tetap melakukan hal-hal yang efektif, produktif, dan juga sifatnya kolaboratif. Itu lebih baik, dan juga menggunakan teknologi yang ada. Saya pikir ini kuncinya. Mudah-mudahan kita semua sehat untuk itu, Mbak Yuli. Pak Hermawan, sebenarnya saat ini virus yang sudah masuk ke Indonesia itu Alpha dan Delta, atau virus-virus yang belakangan disebut-sebut Gamma itu sudah masuk juga ke Indonesia? Saya pikir sudah semuanya ya. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, sampai ke Kappa, bahkan ada Lambda yang baru ya. Memang kita ini negara yang masih membuka ruang internasional, ya, pintu-pintu gerbang laut, udara kita tuh masih terbuka, walaupun seolah ketat. Tapi jangan lupa, dari dulu juga kita mengklaim diri ketat, tapi jebol juga. Di saat India di depan berita kita menyimak dan melihat betapa badai di India meluluh lantakan India karena varian Delta, malah TKA dari India atau warga India masuk, TKA dari Tiongkok juga masuk. Jadi ini kontraproduktif dengan kebijakan pengendalian COVID itu sendiri. Apapun alasannya, ini kita harus menegaskan bahwa ketika anak bangsa dilarang, harusnya juga warga asing dilarang. Itu fairness. Kita di lockdown oleh negara lain saat ini. Dalam arti banyak negara di dunia yang tidak memberikan izin agar orang Indonesia masuk ke negaranya. Tapi kita masih membuka pintu gerbang untuk orang lain. Fair atau enggak? Padahal kita mengendalikan. Kalau kita menganggap, oh kita kan itu udah disaring, lolos dulu juga itu. Alpha itu dari mana? Beta itu dari mana? Gamma itu dari mana? Delta dari mana? Kan dari luar negeri. Kenapa bisa lolos? Berarti adanya screening yang tidak optimal di lapangan. Jadi lebih baik menutup saja ketimbang kita berargumen tentang kualitas screening, sementara faktanya itu semua varian baru sudah hadir dari luar negeri. Baik, terima kasih Pak Hermawan Saputra atas waktunya. Terima kasih Mbak Yulia, sehat selalu. Ya. Dan pandemi belum berakhir dari Indonesia, mari bersama masyarakat membantu pemerintah dengan taat dari protokol kesehatan 5M. Jangan panik, namun tetap selalu waspada. Tim Liputan, JPM TV.